Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas daring untuk mata pelajaran kimia. Masih bersama saya ya, Butin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Campuran adalah gabungan dua zat atau lebih tanpa melalui reaksi kimia. Banyak sekali campuran yang ditemukan di alam, misalkan air, tanah, udara, minyak bumi, bebatuan, dan lain sebagainya. Sebagian besar komponen zat penyusun tersebut berguna bagi kita, namun tak jarang juga ada zat lain mungkin merugikan bagi kita. Oleh karena itu, campuran perlu dipisahkan dari komponen-komponen penyusunnya. Pemisahan campuran dapat dilakukan berdasarkan perbedaan sifat setiap komponen penyusunnya, misalkan perbedaan titik didih, kelarutan, atau ukuran partikel. Ada beberapa teknik pemisahan campuran, di antaranya penyaringan atau filtrasi. Penyaringan digunakan untuk memisahkan campuran yang terdiri dari zat cair dan zat padat, di mana ukuran partikel padat cukup besar dan tersebar merata dalam cairan, sehingga tidak mengendap pada cairan. Contohnya adalah pada saat kita memeras kelapa. Untuk mengambil santan kelapa biasanya tercampur antara padatannya adalah ampas kelapa dan cairannya adalah santannya. Nah, untuk memisahkan, kita bisa menggunakan teknik penyaringan. Atau bisa kita gunakan teknik penyaringan ini pada saat kita menyaring ampas teh dengan air tehnya. Teknik penyaringan juga digunakan untuk proses penjernihan air. Teknik yang kedua adalah pengayakan. Nah, pengayakan ini digunakan untuk memisahkan campuran yang berupa padatan yang berbeda ukurannya. Contohnya, kita mau memisahkan antara kerikil dan pasir, bisa kita lakukan pengayakan. Atau sebelum kita membuat kue, tepung yang digunakan supaya bersih dari kotoran, bisa kita lakukan pengayakan. Teknik yang ketiga adalah dekantasi. Dekantasi digunakan untuk memisahkan campuran yang terdiri dari cairan dan padatan. Ukuran padatannya lumayan besar sehingga mengendap di bagian bawah. Ini adalah gambar pemisahan campuran dengan cara dekantasi. Di dalam wadah ini berisi campuran yang berisi padatan dan cairan. Padatannya mengendap di bagian bawah, sehingga untuk melakukan dekantasi cukup kita tuangkan secara perlahan melalui batang pengaduk ini. Kenapa memerlukan batang pengaduk? Pada saat wadah ini dicurahkan, akan menghambat padatan yang masih ada di dalam cairan di ujung batang pengaduk. Contoh penerapan dekantasi dalam kehidupan sehari-hari kita adalah pada saat kita mencuci beras. Nah, untuk supaya beras tidak ikut keluar bersama air cuciannya, maka kita hadang dengan tangan kita. Inilah salah satu proses dekantasi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Teknik selanjutnya adalah teknik evaporasi atau dikenal dengan penguapan. Penguapan adalah proses perubahan molekul dari cairan menjadi gas. Proses evaporasi terjadi pada proses pembentukan awan. Teknik pemisahan evaporasi digunakan pada saat pembuatan garam. Untuk memisahkan air laut dengan garam yang dikandungnya, kita perlu melakukan teknik evaporasi, yaitu mengendapkan garam di dalam tambak. Air laut ditaruh di dalam tambak, kemudian air laut tersebut akan mengalami penguapan oleh sinar matahari. Air akan menguap sedangkan garam akan tertinggal di bagian dasar dari tambak.
Destilasi atau penyulingan. Destilasi digunakan untuk memisahkan campuran berupa zat cair berdasarkan perbedaan titik didihnya. Ini adalah alat destilasi sederhana yang berisi labu cair labu untuk sampel dari campuran, termometer, ada alat yang berupa kondensor atau pendingin, dan wadah penampungan. Teknik atau cara dari proses destilasi adalah campuran yang berupa zat cair akan dipanaskan. Pada saat dipanaskan, nanti pada derajat tertentu atau suhu tertentu akan berubah menjadi uap. Uap nanti akan dialirkan melalui pipa kondensor atau pipa pendingin. Nah, pada saat melalui pipa kondensor ini, yang awalnya uap akan berubah menjadi zat cair. Hasil dari proses destilasi ini disebut dengan destilat. Proses destilasi dilakukan pada pemisahan minyak bumi. Seperti yang kita ketahui, di dalam minyak bumi banyak sekali kandungan atau komponen yang bisa digunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, minyak tanah, premium, solar, pertamax, gas LPG, dan lain sebagainya. Nah, untuk mendapatkan komponen-komponen tersebut itu diperoleh dari minyak bumi yang melalui proses destilasi. Destilasi juga bisa dilakukan pada proses pengisian air isi ulang, atau bisa juga dilakukan pada proses penyulingan minyak kayu putih. Kromatografi. Kromatografi ini digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan merambat antar partikel-partikel zatnya. Ini adalah salah satu contoh dari kromatografi. Contohnya adalah pemisahan atau menguraikan zat penyusun pada suatu tinta warna. Di dalam kromatografi ada dua medium. Di antaranya adalah medium diam dan medium bergerak. Medium diam berupa zat yang ditempelkan di kertas. Kemudian medium bergeraknya adalah pelarut atau cairan yang digunakan. Nah, karena cairan bersifat kapilaritas atau memiliki daya serap terhadap komponen kertas haring, nah nanti air atau cairan ini nanti akan naik ke atas. Karena naik ke atas diikuti dengan pergerakan atau merambatnya partikel-partikel yang ada di dalam tinta tersebut. Ini adalah hasil yang ditampilkan. Ternyata hitam menampilkan berbagai warna. Pemisahan dengan kromatografi dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan konsentrasi suatu zat atau menentukan jumlah zat terlarut dalam suatu larutan. Kemudian, menentukan komponen yang ada di dalam suatu zat, menentukan kemurnian suatu zat, dan memisahkan komponen-komponen yang terdapat di dalam suatu zat. Teknik selanjutnya yaitu adalah ekstraksi atau mengambil ekstrak dari suatu zat. Caranya adalah dengan cara melarutkan pada suatu larutan. Contoh dari proses ekstraksi, misalkan kita mengambil ekstrak dari teh dengan cara melarutkannya dalam air. Nah, air teh yang dihasilkan itu adalah merupakan hasil dari ekstraksi atau ekstrak teh. Ekstraksi juga bisa dilakukan pada proses pengambilan ekstrak dari bahan-bahan herbal atau jamu. Sentrifugasi. Sentrifugasi juga disebut dengan pemusingan atau pemutaran, merupakan proses pemisahan campuran untuk memisahkan zat yang berukuran sangat kecil dan mempunyai perbedaan massa jenis dengan memanfaatkan gaya sentrifugasi.
Ini adalah salah satu alat sentrifugasi atau yang disebut dengan sentrifugator atau centrifuge. E, Caranya adalah dengan cara diputar. Contoh misalkan kita memisahkan air dengan tepung, tidak bisa kita gunakan dengan proses penyaringan atau filtrasi. Nah, karena ukuran partikel zat padatnya sangat kecil, maka bisa kita lakukan dengan cara sentrifugasi atau pemutaran. Untuk simpelnya, sentrifugasi sama seperti sistem pengering di dalam mesin cuci, yaitu dengan memanfaatkan kecepatan tinggi untuk sistem pemutaran. Nah, karena ada kecepatan tinggi dalam sistem pemutaran, nanti akan menimbulkan gaya sentrifugasi atau gaya pemutaran. Dari gaya pemutaran tersebut, karena berbeda massa jenis zatnya, maka akan menimbulkan pemisahan antara zat yang berbeda massa jenis tersebut. Sentrifugasi biasanya digunakan untuk pemisah antara minyak dengan gorengan atau bahan makanan gorengan. Nah, untuk meniriskan minyak dari bahan makanan bisa dilakukan di dalam sentrifugasi atau alat yang dikenal adalah spinner. Sentrifugasi juga bisa digunakan pada pemisahan madu dari sarang lebah. Supaya sarang lebah tidak rusak dari pemerasan madu, maka bisa dilakukan dengan cara sistem sentrifugasi. Sentrifugasi juga bisa dilakukan untuk memisahkan antara sel darah merah dengan sel darah putih di dalam darah manusia. Itu tadi penjelasan mengenai teknik pemisahan campuran. Jadi tidak sembarangan teknik untuk digunakan dalam memisahkan campuran. Ini tergantung pada sifat komponen zat penyusun dalam campuran. Sekian penjelasan saya mengenai teknik pemisahan campuran. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih yang telah menyaksikan video pembelajaran ini. Sekian materi yang saya sampaikan. Sampai berjumpa kembali di materi pelajaran selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.